Saat ini pasaran lagi cukup ramai dengan tablet. Yang 1 jutaan ada, yang belasan juta juga ada. Tapi apa perlu dan make sense beli tablet kategori high-end di tahun 2025? Galaxy Tab S11 series itu sekarang sisa 2 ukuran aja, yaitu Tab S11 ukuran 11 inch ini dan Tab S11 Ultra langsung loncat ke ukuran 14,6 inch. Namun menurut kami sampai sekarang tablet Android itu paling nyaman di kisaran 11-12 inch, so tentu gue prefer Tab S11 yang ukurannya lebih portable dan bener-bener bisa nemenin kita kesana kemari. Right away, enaknya Tab S series itu ada opsi 5G, mungkin gak semua orang butuh, tapi bener-bener enak dan seamless aja dibanding ketika kita punya tablet yang sama sekali nggak tergantung hotspot buat kerja dimanapun dan kapanpun. Terakhir kali Samsung ngeluarin tablet flagship ukuran 11 inch itu actually di zaman Tab S9. Secara body apakah ada improvement? Tentu aja, ini Tab S11 jadi tambah tipis, jadi 5,5 mm aja, yang berarti bahkan lebih tipis dibanding Galaxy S25 Edge. Jika kalian masukin tablet ini ke dalam definisi smartphone Android, ya inilah tablet paling tipis di Indonesia saat ini. Boro-boro dibandingin tablet Windows, dibanding iPad Air terbaru pun ini menang tipis namun tetap solid di segala sisi berkat Unibody Enhanced Armor Aluminium berlabel IP68. Kalau kalian lagi kepanasan, ini rasanya kayak ngipas-ngipasin kertas karton aja. By the way, soal keyboard case Tab S9 series sudah nggak kompatibel ya sama Tab S11 tanpa keberadaan touchpad tapi udah ada tombol Galaxy AI dedicated. Sampel Tab S11 kami memang belum disertai keyboard case, tapi di retail per video ini dibuat ada promo bundling bareng keyboard cover. Selanjutnya dari segi layar harusnya paling penting ya saat kita bicara sebuah tablet. Kita dapat improvement brightness hingga 1000 nits secara menyeluruh pada panel Dynamic AMOLED 2x120Hz rasio 16:10 dan bezel tipis 5,2 mili ini. Buat nonton Netflix, ngedit foto di Lightroom, atau kerja ya ini udah nggak perlu diragukan lagi kenyamanannya mau di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Tetapi ada satu hal yang perlu diingat yaitu kita dapat S Pen desain baru di dalam box. Bentuknya tetap compact, lebih kecil dari Apple Pencil, namun akhirnya nge-address komplain S Pen generasi lalu yang gripnya kurang enak. Desain S Pen ala Tab S11 series ini jadi bener-bener serasa megang pensil 2B karena hexagonal dan super compact, udah berlabel IP68, lalu juga lebih gampang aksesnya karena ditempel di sisi atas instead of di punggung. Tilt control pun sekarang jadi lebih enak berkat desain cone tip, hampir tidak ada delay. Let's say buat nyatet, coret-coret, atau di use case gue lebih kepake buat ngedit-ngedit, feel-nya bener-bener nyaman, ada palm rejection. Apakah S Pen lama masih bisa dipakai di Tab S11? Jawabannya iya, bahkan ini S Pen punya Galaxy S23 Ultra berfungsi di atas tablet berlaku sebaliknya. Sebelum kita bahas fitur-fitur lain, tentu penting banget kita harus rekap singkat SoC kelas dewa yakni MediaTek Dimensity 9400 Plus yang jalanin One UI 8 berbasis Android 16 bareng RAM 12GB dan storage 256GB. Chipset 3nm ini per video ini dipublish masih jadi yang paling kenceng di antara tablet high-end yang ada di Indo, mendekati skor 3 juta di Antutu V11. Artinya apa? Well, selain lancar jaya buat gaming dan rendering video, ini enak banget multitasking di UI desktop style ala Samsung DeX yang udah diupdate dan bisa recall lebih dari satu desktop, sangat memudahkan multitasking dengan beberapa window yang kebuka sekaligus. Harus diakui soal UI desktop di tablet Android, One UI masih belum ada lawan. Jika punya external monitor, apalagi monitor USB-C macam Samsung Smart Monitor yang kami pakai di sini, kita bisa ngerasain experience multitasking selevel laptop atau desktop dual monitor berkat DeX Extended Mode, bisa bikin kita makin anteng saat kerja. Resolusi emang belum bisa sampai 4K alias masih terbatas di 2.5K, tetapi itu aja udah lebih dari cukup buat yang mau kerja sehari-hari seperti browsing multi-tab, bahkan multi-window sembari dengan dengerin podcast di YouTube sambil buka Office, sambil buka Microsoft Teams, dalam window mode di layar besar mode dual screen. Asli, DeX Extended Mode ini benar-benar bikin sebuah Galaxy Tab makin realistis sebagai standalone device buat gantiin laptop, sebuah fitur yang belum dimiliki tablet Android lain maupun iPad. Perlu kita ingetin juga bahwa aplikasi yang jalan optimal di Galaxy Tab udah makin banyak. Yang paling baru ada Photoshop Mobile dan ArcSight, di samping aplikasi-aplikasi creator populer seperti CSP, LumaFusion, dan Lightroom. Kemudahan untuk pakai aplikasi-aplikasi tersebut dengan S Pen maupun mouse dan keyboard di mode DeX Extended merupakan privilege dari sebuah tablet Samsung flagship.
Untuk main game setting rata kanan seperti ZZZ dan WUWA, suhu terkendali dan gak panas di tangan, bukti kalau ini chipset yang powerful dan efisien, gak ada isu terkait performa setelah gue pakai seminggu belakangan. Samsung dan Google sejak tahun lalu getol ya dalam mempromosikan fitur Galaxy AI dan Gemini. Dan di Tab S11 series, One UI 8 kita tentu dapat benefit AI multimodal yang smart tersebut. Mau itu live translate dokumen instan, ngerangkum artikel, atau menggunakan Gemini Live. Nggak lupa sekarang ada Drawing Assist yang fiturnya baru terasa maksimal di tablet, karena dengan S Pen kita bisa gambar komposisi, masukin prompt, jadi deh gambar AI instan yang lebih gampang di custom, misal buat draft storyline, background ilustrasi, atau presentasi. Adapun Writing Assist yang bisa bantu kita nyusun kalimat rapi pas bikin email, laporan, dan sebagainya. Oke, daya tahan baterai di pengguna normal kuat sekitar 8-9 jam kerja seperti browsing, gambar-gambar, ngetik sambil denger musik atau nonton podcast, sekitar 5-6 jam untuk main game, tapi kalau hanya dipakai playback YouTube, kuat sekitar 14 jam via wifi yang setengahnya aja cukup buat binge watching anime 2 season. Kecepatan charging maksimal di tablet ini 45 watt, tidak include charger ya. Masalah software support gimana? Tahun lalu kami nyoba Galaxy Tab S7 keluaran 2020 aja, masih jalan dengan sangat oke di atas One UI terbaru. So buat tablet yang biasanya orang mungkin baru 5 tahunan sekali upgrade, long term support terutama dari segi security adalah sesuatu yang penting dan jadi alasan tersendiri untuk ngambil Samsung Tab S series. Oh ya, sedikit tambahan, ini ada beberapa sampel kamera depan dan belakang yang secara hardware belum berubah sejak 2 generasi lalu. Untuk sebuah tablet, yang penting cukup buat scan dokumen dan video conference kan? Soal kamera depan kurang lebih kualitasnya seperti ini. So, apakah worth it ngeluarin budget 15 juta lebih buat sebuah tablet yang to some extent bisa menggantikan peran laptop dan smartphone sekaligus? Well, kalau dipikir-pikir, ini bisa aja. Gue kenal kok ada temen yang bener-bener pakai Galaxy Tab sebagai smartphone utama, disimpan ya kalau nggak di jaket berkantong gede atau sling bag kecil, terus angkat telepon bisa pakai TWS. Dengan update SoC, S Pen yang makin ergonomis dan nggak kalah penting One UI 8 Plus DeX Extended Mode, tablet ini bisa gabungin peran laptop atau desktop, drawing tablet, dan smartphone ke dalam satu device yang sangat intuitif dan portable buat sebagian besar orang yang bukan content creator hardcore. Kami juga appreciate keberadaan tray micro SD XC di samping SIM card, namun kedepannya mungkin Samsung boleh pertimbangin buat masukin Tab S11 versi 512GB dan again, kalau gue misalnya content creator atau ilustrator super mobile yang hidupnya tercukupi dengan CapCut, Lightroom, CSP, dan Office, tapi at the same time suka fleksibilitas editing di layar besar di atas meja, Galaxy Tab S11 udah pasti jadi solusi yang worth it dan bisa mengkonsolidasi fungsi beberapa barang sekaligus. Apa mungkin ada yang setuju? Apa mau mending? Yuk lanjut ngobrol di komentar. Gue Mike, please like dan share. Sampai jumpa di next video.